Selamat pagi dan salam sehat buat Bapak Ibu, saudara semua dimanapun berada pada saat ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan satu modul, yakni anti korupsi. Mari kita lihat untuk mempersingkat waktu, apa itu anti korupsi. Yang pertama dulu, kita perlu memahami apa itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus, berarti kerusakan atau kebobrokan. Korupsi adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Definisi korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1968, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka kita perlu melihat siapa penyelenggara negara. Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas. Yang pertama, pejabat negara dalam lembaga negara, menteri, gubernur atau wakil pemerintah pusat di daerah, pejabat negara yang lain seperti dubes, bupati atau wali kota, hakim, pejabat yang memiliki fungsi strategis, yang rawan praktek KKN seperti direktur, komisaris, dan lain-lain. Setelah melihat, mari kita melihat pegawai negeri sipil. Berdasarkan pasal 1, 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diperluas menjadi A. Pegawai negeri sipil menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang kepegawaian. Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. B. Pegawai negeri menurut pasal 92 KUHP, orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Jadi objek dari korporasi meliputi keuangan negara, keuangan daerah, atau masyarakat. Korporasi adalah kumpulan orang-orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dapat kita lihat pasal 1 ayat 1 Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jenis-jenis korupsi. Nah, yang pertama kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan lebih dari satu orang, merahasiakan motif, ada keuntungan yang ingin diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, mengkhianati
kepercayaan. Faktor-faktor penyebab korupsi ialah satu, faktor internal. Ini sifat rakus, tamak manusia, gaya hidup konsumtif, moral yang kurang kuat. Dua, faktor eksternal. Faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Faktor-faktor penyebab korupsi di lingkungan organisasi pemerintah secara khusus, ini kurang adanya teladan dari pemerintah, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas instansi pemerintah kurang memadai, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi, lemahnya pengawasan. Dampak korupsi ini akibatnya ketika ada praktik korupsi: penurunan produktivitas, menurunnya pendapatan negara dari pajak, meningkatnya utang negara, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa, menambah beban dalam transaksi ekonomi, ketimpangan pendapatan, meningkatkan kemiskinan. Dampak korupsi di bidang pemerintah: etika sosial yang mati, birokrasi tidak efisien, hilangnya fungsi pemerintah. Dampak korupsi di bidang hukum: peraturan perundang-undangan tidak efektif, hilang kepercayaan masyarakat terhadap negara. Pencegahan korupsi secara preventif dapat dilakukan dengan pertama, perbaikan sistem, peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Yang kedua, perbaikan manusia, memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain. Pencegahan korupsi secara preventif itulah yang kita saksikan tadi. Kemudian nilai-nilai anti korupsi ada 9: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Implementasi nilai korupsi di sekolah dapat dilakukan dengan beberapa sikap yang harus dimiliki, yakni jujur, mengawasi ujian peserta didik dengan baik, tidak membocorkan kunci jawaban, peduli, membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan, berbagi ilmu dengan sesama guru, lebih aktif mendengar peserta didik, memperhatikan kondisi peserta didik, mandiri, melaksanakan tugas tanpa menunggu perintah atasan, mengeksplorasi potensi dan meningkatkan kemampuan dalam dirinya, mampu mengambil sikap dalam situasi kritis, mempersiapkan desain pembelajaran. Yang berikut, disiplin, datang dan pulang sekolah tepat waktu, tidak meninggalkan sekolah tanpa izin kepala sekolah, menaati segala peraturan perundangan peraturan sekolah, berpakaian sesuai dengan jadwal. Kemudian tanggung jawab, lakukan semua tugas dengan sepenuh hati, menciptakan suasana pembelajaran yang dapat memotivasi peserta didik. Yang berikut, kerja keras, berdedikasi selama bekerja, tidak mengeluh, dan gigih menghadapi rintangan. Sederhana, mengenakan pakaian yang pantas dan sederhana serta sesuai dengan norma yang berlaku. Berani, terbuka dalam menerima kritikan, berani menyatakan pendapat, berani mengatakan tidak jika salah, dan mengatakannya jika itu benar. Adil, bersikap adil baik sesama pendidik maupun peserta didik. Guru harus berpegang pada kebenaran, memberikan penilaian secara objektif. Contoh wujud nilai anti korupsi yang bisa dilakukan seorang guru, salah satunya bekerja mandiri dan bekerja keras. Kita mandiri, kita perlu kerja keras demi mencerminkan salah satu nilai anti korupsi. Kemudian perilaku jujur. Nah, ini paling penting, memberi nilai peserta didik secara objektif. Terima kasih dan